Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 2022A akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem informasi pada website bimbelmuda.com untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 220512140001 akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fatma Tiofasi dengan NIM 2205121402. Perkenalkan, nama saya Muirotul Hasanah dengan NIM 220512140116. Perkenalkan, nama saya Aziza Bayratumian dengan NIM 226512140020. Perkenalkan nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 22051214037. Pada kali ini topik pembahasannya yang pertama adalah tentang aplikasi bimbelmuda.com, kemudian implementasi Agile Development, kemudian peran papan Kanban atau Trello, kemudian penerapan Figma, kemudian implementasi analisis kebutuhan, kemudian implementasi pemodelan sistem, kemudian implementasi ERD, CDM, PDM, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah tentang aplikasi. Bimbelmuda.com adalah platform bimbingan belajar online yang inovatif dan inklusif. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa SMP dari berbagai latar belakang dengan berbagai gaya pembelajaran dan dari lokasi manapun. Ini menggabungkan teknologi modern dengan metode pembelajaran yang terstruktur, mendukung pembelajaran jarak jauh dan memberikan manfaat bagi siswa. Kemudian target untuk pengguna dari aplikasi tersebut yang pertama mempunyai karakteristik yaitu pelajar SMP yang berusia 12-15 tahun, kemudian memiliki akses ke perangkat teknologi seperti gadget, komputer, laptop, dan memiliki pemahaman dasar menggunakan teknologi. Kemudian memiliki keinginan memahami mata pelajaran yang beragam, kemudian yaitu memiliki kemampuan kognitif, yaitu untuk berkembang dengan cepat dan dukungan memproses informasi yang kompleks. Yang terakhir yaitu memerlukan bimbingan tambahan untuk memahami materi, mempersiapkan ujian, dan meningkatkan prestasi akademik. Kemudian tujuan website yang pertama agar kegiatan belajar lebih efisien tanpa memikirkan biaya transportasi. Yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, kemudian agar dapat lebih dekat dengan pendidikan meskipun pelajar dari daerah yang jauh dari lokasi bimbel. Kemudian ada peran Agile Development. Agile Development digunakan untuk mempermudah pengembangan website bimbelmuda.com dalam pembuatan dan pengembangan website bimbelmuda.com. Dalam konteks pembuatan website, Kanban digunakan sebagai alat manajemen aliran kerja untuk membantu tim tetap terorganisir, terfokus, responsif, dan terhadap perubahan. Untuk perannya yaitu peran Agile Development dengan metode Kanban yang pertama yaitu membantu melihat aliran kerja proyek, kemudian yang kedua mempermudah memprioritaskan tugas, kemudian mengatur jumlah pekerjaan atau kendali WIP atau work in progress, kemudian memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik, kemudian memudahkan dalam pelacakan kerja, kemudian manajemen resiko yang baik. Kemudian ini adalah papan Kanban yang dimana kita membuatnya dengan bantuan dari web Trello. Pada website bimbelmuda.com telah memutuskan untuk menerapkan pendekatan Agile Development yang melibatkan penggunaan kerangka kerja Kanban sebagai bagian dari proses pengembangan website dalam pengambilan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi manajemen tugas proyek dengan memanfaatkan platform Trello sebagai alat utama dalam upaya mereka. Untuk aliran kerja metode Kanban, menggunakan metode Kanban dalam pengambilan website bimbelmuda.com yang mencakup to do, in progress, validation, dan complete text. Yang dimana to do kolom ini berisi dari tugas atau pekerja yang perlu dan akan dilakukan untuk pengembangan website.
dalam pengembangan website bimbelmuda.com ini masih terdapat beberapa kolom to do yang perlu dikerjakan, yaitu beranda tips and trick, kemudian FAQ new tab, kemudian tentang kami new tab. Kemudian untuk pada in progress yang berisikan homepage before login, menu profil, beranda bimbel muda, kemudian beranda semua materi, dan beranda detail materi. Untuk yang validation, yaitu terdapat menu registration, dan yang complete text yaitu logo bimbelmuda.com. Untuk sprint digunakan untuk menggambarkan periode waktu dalam tim pengembangan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk sprint yang pertama atau minggu pertama yaitu penentuan project, yaitu membentuk tim pengembangan, menentukan project website yang akan dibuat, kemudian menentukan latar belakang project, tujuan project website, deskripsi fungsionalitas yang berisi fitur-fitur dan identifikasi target pengguna. Untuk sprint yang kedua yaitu minggu kedua yaitu pembuatan proses model. Yang pertama identifikasi dan mitigasi resiko, kemudian identifikasi waktu biaya, kemudian memilih proses model yang sesuai dengan project website atau agile development. Untuk sprint yang ketiga atau minggu ketiga yaitu pembagian tugas. Nah, kali ini membagi tugas untuk setiap anggota tim, pembuatan text management menggunakan Trello, kemudian menentukan gambaran desain awal project, yaitu seperti warna dasar, layout, dan lain-lain. Untuk sprint yang keempat, yaitu minggu keempat, yaitu penerapan pembuatan desain UI UX, yaitu yang pertama membuat desain berdasarkan text management pada aplikasi Trello, kemudian mengembangkan desain prototipe aplikasi, kemudian mempresentasikan hasil simulasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Figma dalam website Bimbel Mudah kami. Sini pada website Bimbel Mudah kami, website bimbelmudah.com telah dirancang dengan sangat teliti menggunakan perangkat lunak desain prototipe Figma. Di sini dapat dilihat pada proses pengembangan kami memanfaatkan fitur yang ada pada Figma untuk menciptakan tampilan yang tidak hanya menarik tapi juga fungsional, seperti pada tampilan login. Di sini terdapat data diri, kemudian di sini terdapat halaman utama beserta deskripsi mengenai aplikasinya, kemudian terdapat materi yang menjelaskan pada 3 mata pelajaran untuk 3 jenjang, untuk 3 tingkatan, yaitu kelas 7, 8, dan 9 pada siswa SMP. Kemudian terdapat tips and trick pada setiap mata pelajarannya. Dan yang terakhir terdapat latihan soal untuk siswa dapat melatih kemampuan mereka mengenai mata pelajaran tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner. Dalam melakukan skenario, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan dengan menentukan tujuan, target audiens, dan membuat desain kuesioner. Selanjutnya terdapat langkah yang kedua, integrasi kuesioner dengan menempatkan tautan kuesioner pada halaman beranda website. Selanjutnya terdapat tahapan pendistribusian kuesioner di mana siswa dapat mengakses kuesioner di akun mereka masing-masing. Dan langkah yang keempat mengenai pengumpulan data, yaitu siswa dapat mengisi kuesioner, kemudian tim akan mengumpulkan data yang telah diisi oleh siswa tersebut. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu analisa data, di mana tim akan mengumpulkan data dan menganalisis. Langkah yang keenam, dokumentasi hasil, yaitu tim akan mencatat jawaban, komentar, dan saran dari siswa yang tersedia pada kumpulan data kuesioner tersebut. Selanjutnya terdapat skenario teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, di mana langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu persiapan wawancara dengan melakukan identifikasi pemangku kegiatan, rencanakan jadwal tempat, durasi, dan pertanyaan. Yang kedua,
pelaksanaan wawancara, kemudian mencatat informasi, validasi dan klarifikasi, yang kelima, analisis data, yang keenam, mendokumentasikan hasil, yang ketujuh, komunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan, yang kedelapan, pengambilan keputusan, dan yang kesembilan, iterasi atau opsional. Hal ini dilakukan jika teknik analisis wawancara membutuhkan wawancara ulang terhadap narasumber terkait. Selanjutnya terdapat skenario teknik analisis menggunakan teknik observasi, di mana langkah pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan observasi dengan menentukan proses bisnis yang diamati atau siswa SMP, menentukan bulan pengamatan yaitu September pada tahun 2023, kemudian menentukan tujuan observasi atau pengamatan. Di sini tujuan observasi guna untuk meningkatkan bimbamudah.com agar lebih menarik dan kebutuhan apa saja yang diinginkan para siswa SMP agar bimbamudah.com ini menjadi website yang menjadi pilihan mereka dalam belajar dan mengerjakan soal. Kemudian langkah kedua yaitu observasi langsung, di mana tim akan mencatat data penting mengenai pembelajaran siswa, yaitu di sini terdapat tantangan pendidikan. Kemudian tim juga mengamati alur kerja dan kendala yang dihadapi siswa SMP saat pembelajaran berlangsung. Kemudian langkah ketiga, tidak mengganggu saat jalannya proses pengamatan atau observasi. Langkah yang keempat, mencatat informasi. Yang kelima, membuat pertanyaan untuk memvalidasi hasil observasi yang dilakukan oleh tim agar sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kemudian langkah keenam yaitu analisis data, di mana analisis data ini menganalisis terkait identifikasi masalah, keburukan, dan potensi perbaikan dari hasil observasi. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu mendokumentasikan hasil. Di sini mendokumentasikan hasil berupa catatan atau video. Kemudian langkah ke-8, mengkomunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan kritik atau saran. Yang ke-9, pengambilan keputusan berdasarkan hasil observasi terkait kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir adalah skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen, di mana yang perlu dilakukan yang pertama, identifikasi dokumen terkait dengan beberapa sumber yang relevan. Kemudian yang kedua, pengumpulan dokumen, pengumpulan semua dokumen yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, analisis dokumen. Yang keempat, identifikasi kebutuhan mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan kebutuhan konten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu mengenai skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu validasi kebutuhan, di mana komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan memberikan umpan balik. Langkah yang keenam yaitu dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi jelas dan rinci untuk dijadikan pedoman pengembangan website. Langkah yang ketujuh yaitu manajemen perubahan. Biasanya tim harus memiliki mekanisme untuk mengelola perubahan. Kemudian langkah yang ke-8 atau langkah yang terakhir yaitu pelaporan hasil, di mana laporan disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan website. Metode pemodelan diagram alur data atau data flow diagram DFD, yaitu yang pertama, identifikasi proses dalam aplikasi. Yang pertama ada pendaftaran siswa, kemudian ada login akun, ada penjadwalan kelas, dan ada pengelolaan materi pembelajaran. Kemudian kita akan mengidentifikasi aliran data. Ada aliran data pendaftaran siswa, aliran data proses login, dan aliran data proses update. Kemudian mengidentifikasi entitas eksternal. Ada dua, yaitu pengguna atau pelajar SMP dan
administrator. Kemudian mengidentifikasi penyimpanan data. Penyimpanan data di sini kami menggunakan yang pertama ada basis data aplikasi, kedua file materi pelajaran, baik mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Kemudian yang ketiga ada file soal, yang keempat ada file tips and trick, kemudian yang kelima ada data pengguna yang dikhususkan untuk siswa SMP. Baik, di sini ada penggambaran DFD atau data flow diagram dengan level 0, di mana siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas siswa yang nantinya akan masuk ke data siswa. Setelah melakukan pendaftaran, siswa dapat melakukan proses login. Setelah login berhasil, siswa dapat melakukan pengerjaan soal dari data soal-soal. Kemudian administrator melakukan proses login. Jika login berhasil, maka administrator dapat melakukan update informasi di data download, chat, soal, dan siswa. Kemudian lanjut pada data flow diagram level 1, yaitu proses daftar, di mana DFD yang menggabungkan proses daftar oleh siswa, identitas siswa akan tersimpan di data siswa, dan siswa akan mendapatkan konfirmasi registrasi dari sistem. Kemudian ada data flow diagram level 1, proses login siswa. DFD ini menggambarkan proses login siswa, yaitu siswa mengisi form login, kemudian siswa mendapatkan konfirmasi login jika siswa tersebut sudah terregistrasi. Kemudian data flow diagram level 1 dengan proses update. DFD ini menggambarkan proses update yang dilakukan oleh administrator. Administrator menginput data pada pos, kelas, mapel, data pertanyaan, dan data pilihan. Proses update bertujuan untuk memperbarui data-data sehingga informasi yang ditampilkan adalah informasi terupdate. Metode pemodelan diagram data atau data flow diagram DFD mengidentifikasi entitas eksternal dan proses eksternal. Yang pertama, identifikasi entitas eksternal. Ada pengguna siswa SMP, di mana entitas eksternal utama yang menggunakan aplikasi bimbelmuda.com. Mereka adalah siswa yang mendaftar dan menggunakan platform untuk belajar. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator adalah pihak yang mengelola dan mengawasi platform. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen umum, manajemen aplikasi, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian identifikasi proses eksternal. Yang pertama ada pendaftaran siswa. Proses di mana siswa baru dapat mendaftar ke dalam sistem dengan mengisi informasi pribadi mereka. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan kelas. Aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa di platform, hal ini termasuk pembacaan materi pembelajaran, pemahaman soal-soal, dan penangkapan tips and triknya. Kemudian yang ketiga ada manajemen sistem, proses yang dilakukan oleh administrator untuk mengelola penggunaan dan sistem. Kemudian memantau kinerja sistem, menata, dan memastikan keamanan data. Baik, penggambaran diagram konteks yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggambaran diagram konteks pada website Bimba Muda. Dalam diagram konteks ini terdapat dua entitas yang berinteraksi, yaitu siswa SMP sebagai pengguna dan administrator. Siswa dapat melakukan isi identitas dan download soal di dalam sistem, sedangkan administrator dapat melakukan penginputan data-data meliputi data download, data mata pelajaran, data soal, data siswa, data materi, dan data tips dan trik soal. Hasil implementasi pemodelan ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan website bimbelmuda.com. Selanjutnya yaitu manfaat pemodelan sistem dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu penerapan desain terbaik.
Dengan menggunakan pemodelan, pengembang dapat merencanakan bagaimana tampilan antarmuka pengguna atau GUI dengan lebih baik. Hal ini membantu dalam meningkatkan performa sistem menjadi lebih baik dan lebih mudah dimengerti. Yang kedua yaitu penentuan fitur yang jelas. Pemodelan sangat memudahkan dalam mengidentifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan dan yang harus ada dalam website. Hal ini membantu dalam menentukan fungsionalitas utama yang harus diimplementasikan. Yang ketiga yaitu kemudahan pengembangan berkelanjutan. Pemodelan membantu dalam memahami struktur aplikasi atau website dengan lebih baik. Hal ini dapat memudahkan pengembangan dan peningkatan fitur yang lebih lanjut. Yang keempat yaitu dukungan untuk pelatihan pengguna. Model ini juga bisa digunakan sebagai panduan dalam penggunaan website bimbelmudah.com dalam memahami cara menggunakan website tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi ERD pada website bimbelmudah.com. Pada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram ini menunjukkan bahwa basis data website memiliki 7 entitas, yaitu login, admin, siswa, kelas, mata pelajaran, materi, dan tips dan trik. Pada ERD bimbelmudah.com memiliki banyak atribut dalam tiap entitasnya. Pada entitas materi memiliki atribut primary key, yaitu MT kode atau kode materi, yang merupakan kunci utama pada entitas materi. Berikut merupakan daftar atribut terdapat dalam ERD. Login memiliki atribut username sebagai primary key dan password. Admin memiliki atribut kode admin atau AKD sebagai primary key dan nama admin atau A-nama. Siswa memiliki atribut SKD atau kode siswa sebagai primary key, nama siswa, nomor telepon siswa, email siswa, dan alamat siswa. Kelas memiliki atribut kode kelas sebagai primary key dan tingkatan kelas. Mata pelajaran memiliki atribut kode mata pelajaran sebagai primary key dan jenis mata pelajaran. Materi memiliki atribut kode materi sebagai primary key dan judul materi dan juga tanggal unggah materi. Tips and trick memiliki atribut kode tips and trick sebagai primary key, judul tips and trick, dan tanggal unggah tips and trick. Dalam menghubungkan antar entitas, kami sepenuhnya menggunakan relationship dengan hubungan one-to-many. Contoh penggunaan one-to-many pada hubungan mengakses pada entitas login dengan entitas admin. Artinya, banyak admin hanya dapat mengakses satu login dan satu login dapat diakses oleh banyak admin. Peranan ERD dalam perancangan database bimbelmudah.com yaitu memudahkan identifikasi entitas utama, atribut, serta bagaimana hubungan entitas saling berhubungan. Yang kedua, membantu memahami aliran data dan hubungan antar entitas. Yang ketiga, membantu penentuan kardinalitas dalam bimbelmudah.com hanya menggunakan one-to-many. Yang keempat, membantu merancang struktur basis data yang efisien dan tidak ada duplikasi data. Yang kelima yaitu sebagai panduan mengimplementasi basis data dalam manajemen sistem basis data bimbelmudah.com. Selanjutnya yaitu implementasi CDM. CDM menyediakan pandangan atas struktur data tanpa perlu mendalami detail teknis. Hal ini membantu pemangku kepentingan non-teknis untuk lebih memahami konsep data dalam proyek. Yang kedua, CDM lebih fokus pada apa yang perlu diwakili dalam basis data daripada bagaimana teknis implementasinya dilakukan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih platform atau sistem manajemen basis data di BMS yang sesuai. CDM berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemangku kepentingan, pengembang basis data, dan analis data. Ini membantu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang struktur data yang akan digunakan. CDM seringkali merupakan tahap perantara antara ERD yang lebih teknis dan rinci dengan rancangan fisik basis data. Ini membantu menerjemahkan konsep-konsep ERD ke dalam struktur data yang lebih tinggi dan lebih konseptual. Transformasi dari
ERD atau Entity Relationship Diagram ke CDM atau Conceptual Data Model. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut. Yang kedua, menghilangkan detail fisik. CDM hanya fokus pada entitas, atribut, dan relasi, dan menghilangkan detail fisik. Tujuannya adalah menghindari pemikiran bagaimana data disimpan, karena CDM hanya fokus terhadap gambar konseptual untuk memahami tujuan database tersebut dibuat. Yang ketiga, menggambarkan model konseptual. Untuk penggambaran ini, model digambarkan secara abstrak dan konseptual dalam kerangka pemahaman. Dan ini berarti hanya fokus pada entitas dan atribut tanpa memikirkan detail implementasinya. Yang keempat yaitu menggambarkan relasi. Hal ini untuk menggambarkan notasi yang lebih konseptual dan untuk menghubungkan antar entitas dengan deskripsi relasi yang sesuai. Selanjutnya, implementasi CDM atau Conceptual Data Model pada website bimbamudah.com. Dalam perancangan CDM database bimbamudah.com ini terdapat beberapa entitas, antara lain entitas admin, login, siswa, materi, mapel, kelas, dan tips and trick. Di dalam masing-masing entitas tersebut terdapat atribut. Atribut tersebut antara lain admin dengan atribut kode admin, username, dan nama admin. Login dengan atribut username dan password, siswa dengan atribut kode siswa, username, kode admin, nama siswa, nomor telepon siswa, email, dan alamat. Yang keempat, materi dengan atribut kode materi, kode mapel, kode admin, judul materi, dan tanggal unggah materi. Yang kelima, mapel dengan atribut kode mata pelajaran, kode admin, dan jenis mata pelajaran. Kelas dengan atribut kode kelas, kode siswa, kode mata pelajaran, dan tingkatan kelas. Tips and trick dengan atribut kode tips and trick, kode materi, judul tips and trick, dan tanggal unggah tips and trick. Selanjutnya, di dalam CDM juga mempunyai relasi untuk menghubungkan antara entitas beserta deskripsi relasinya dalam CDM database bimbamudah.com tersebut. Relasi mencakup relasi dari entitas admin yang mengakses entitas login. Yang kedua, relasi dari entitas admin untuk mengelola entitas siswa dan mapel. Yang ketiga, relasi entitas admin untuk mengunggah materi. Yang keempat, relasi entitas siswa yang registrasi supaya bisa melakukan login. Yang kelima, yaitu relasi entitas siswa yang memilih kelas. Yang keenam, relasi entitas kelas yang mempunyai mata pelajaran. Yang ketujuh, relasi entitas mata pelajaran yang mempunyai materi. Dan yang kedelapan, relasi entitas materi yang mendapatkan tips and trick. Perancangan CDM bertujuan untuk memahami isi database atau entitas yang akan dirancang dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi. CDM ini membantu tim pengembang memahami konsep struktur database-nya. Selanjutnya, implementasi PDM atau Physical Data Model. Konsep PDM dan peranannya dalam perancangan database yaitu PDM akan melakukan perincian yang lebih rinci tentang bagaimana data akan disimpan dalam database, seperti mempertimbangkan aspek teknis seperti jenis data, indeks, primary key, dan foreign key yang mungkin tidak ada pada CDM. PDM membantu mengimplementasikan desain konseptual ke dalam infrastruktur database yang sebenarnya. Yang ketiga, PDM melibatkan perencanaan dan pelaksanaan migrasi data atau perubahan skema saat website bimbamudah.com berkembang. Yang keempat, yaitu PDM juga melibatkan perencanaan, rutinitas pemeliharaan fisik seperti backup, pemulihan, dan optimasi kinerja berkala. Transformasi dari CDM Conceptual Data Model ke PDM atau Physical Data Model, yaitu yang pertama mengidentifikasi entitas dan atribut. Yang kedua, menentukan primary key dan foreign key. Yang ketiga, menentukan indeks untuk meningkatkan kinerja pencarian dan pengambilan data, terutama pada kolom yang sering di-query. Yang keempat, yaitu memilih sistem manajemen basis data atau database management system dan mengatur skema fisik atau struktur tabel yang sesuai. Yang kelima, mengatur hubungan antara tabel dalam database dan menentukan bagaimana entitas dalam CDM diimplementasikan sebagai tabel dalam PDM.
Yang keenam, membuat tabel, indeks, dan relasi dalam database fisik sesuai dengan desain yang dihasilkan dalam PDM. Berikut ini adalah implementasi physical data model dalam website bimbelmudah.com. Dalam PDM ini terdapat struktur fisik database yang meliputi elemen-elemen seperti tabel login yang digunakan untuk menyimpan data login pengguna. Username adalah primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Password adalah kolom yang menyimpan sandi pengguna. Selanjutnya tabel admin yang berisi data administrator. AKD adalah primary key yang mengidentifikasi admin, kode admin. Yang kedua, username adalah foreign key yang merujuk pada tabel login. Yang ketiga, nama adalah kolom yang menyimpan nama administrator. Selanjutnya yaitu tabel siswa. Tabel ini berisi data siswa dengan SKS adalah kode siswa yang merupakan primary key yang mengidentifikasi siswa. Username adalah foreign key yang merujuk pada tabel login. AKD atau kode admin adalah foreign key yang merujuk ke tabel admin. S nama adalah kolom yang menyimpan nama siswa. S telepon adalah kolom yang menyimpan nomor telepon siswa. S email adalah kolom yang menyimpan alamat email siswa. S alamat adalah kolom yang menyimpan alamat siswa. Selanjutnya, dalam mata pelajaran, tabel ini berisi data mata pelajaran dengan MPKD atau kode mapel adalah primary key yang mengidentifikasi mata pelajaran. AKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel admin. MP jenis adalah kolom yang menyimpan jenis mata pelajaran. Selanjutnya, tabel kelas. Tabel ini berisi data kelas yang terkait dengan mata pelajaran dengan KKD atau kode kelas adalah primary key yang mengidentifikasi kelas. SKS adalah foreign key yang merujuk ke tabel siswa. MPKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel mata pelajaran. K tingkat adalah kolom yang menyimpan tingkat kelas. Selanjutnya yaitu tabel materi. Tabel ini berisi data materi pembelajaran dengan MTKD atau kode materi sebagai primary key yang mengidentifikasi materi. MPKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel mata pelajaran. AKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel admin. MT judul adalah kolom yang menyimpan judul materi. MT tanggal unggah adalah kolom yang menyimpan tanggal unggah materi. Selanjutnya yaitu tabel tips and trick. Tabel ini berisi data tips dan trik terkait dengan materi dengan TNT-KD adalah primary key yang mengidentifikasi tips and trick. MTKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel materi. TNT unggah adalah kolom yang menyimpan tanggal unggah tips dan trik. Tipe data TNT unggah adalah kolom yang menyimpan tanggal unggah tips and trick. Tipe data yang digunakan adalah varchar untuk teks, INT4 untuk integer atau angka, dan numerik untuk angka, dan date untuk tanggal. Indeks dan kunci primary key dan foreign key digunakan untuk memastikan integritas data dan memungkinkan relasi antara tabel-tabel ini. Dengan demikian, database ini dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terkait pendidikan, pengguna, admin, siswa, mata pelajaran, kelas, materi, dan tips serta trik pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan atau mendemokan bagaimana website atau aplikasi Bimbel Mudah ini dijalankan. Ini adalah homepage awal sebelum login jika pengguna memasuki website atau aplikasi Bimbel Mudah. Terdapat fitur About Us, lalu terdapat keterangan tentang manfaat, lalu juga ada rekomendasi kursus, di mana jika kita sebelum login tidak dapat memasuki fitur ini. Jika kita klik tidak akan bisa memasuki fitur kursus ini. Lalu ada
review dari pengguna yang sudah pernah memakai aplikasi Bimbel Mudah. Lalu terdapat FAQ, lalu juga terdapat footer. Jika kita ingin memasuki atau menjelajahi fitur-fitur yang terdapat di Bimbel Mudah, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, kita bisa mengklik daftar untuk kita membuat akun. Di sini pengguna dapat memasuki informasi data diri untuk melengkapi atau mengisi pendaftaran ini. Lalu jika sudah mengisi data diri ini atau informasi tentang diri pengguna, lalu bisa langsung mengklik daftar. Jika sudah, maka akan langsung menuju homepage, di mana pada homepage setelah login terdapat beberapa tambahan, yaitu ada tambahan tips and trick. Lalu pada kursus ini juga bisa diklik. Lalu jika kita mau melihat kelas, maka akan langsung menuju kelas, di mana pada fitur ini terdapat materi-materi tentang pelajaran dari pelajaran masing-masing kelas, yang dimana ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bimbel Mudah ini adalah aplikasi belajar online yang dimana dikhususkan untuk pengguna yang bersekolah atau masih sekolah di bangku SMP atau kelas 7 sampai kelas 9. Ini adalah rangkuman materi dari kelas 7 sampai 9. Ini adalah materi dari kelas 7. Ini juga materi dari kelas 8. Lalu ini ada materi dari kelas 9. Lalu jika kita mau melihat materi atau penjelasan tentang materi tersebut, kita bisa langsung mengklik dan langsung menuju ke materi tersebut. Di sini adalah materi tentang bilangan bulat, juga langsung terdapat contoh soalnya. Lalu jika kita mengklik tentang kami, maka akan muncul tentang kami, di mana di sini terdapat keterangan tentang Bimbel Mudah. Lalu untuk menutup ini kita hanya harus mengklik di luar fitur ini. Begitu juga dengan jika kita mengklik FAQ. Lalu setelah ada fitur kursus yang terdapat penjelasan tentang materi dari kelas 7 hingga kelas 9, juga terdapat tips and trick, di mana pada tips and trick ini menyediakan fitur supaya pengguna dapat lebih cepat untuk mengerjakan soal. Ini adalah contoh fitur yang terdapat pada tips and trick. Jika kita mengklik, maka akan langsung menuju ke halaman
tips and trik tentang materi tersebut. Ini adalah tips and trik menghafal materi modernisasi dan globalisasi. Ini juga tips and trik tentang matematika. Ini juga sama. Lalu jika kita mengklik akun, maka akan langsung menuju info akun, di mana pada halaman ini kita dapat mengubah profil kita, serta bisa mengganti foto. Mungkin itu saja demo dari bimbelmudah.com. Kesimpulan dari presentasi ini adalah dalam pengembangan website bimbingan belajar bimbelmudah.com, berbagai tahap telah dilakukan untuk menciptakan platform pendidikan yang efisien, responsif, dan relevan. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan berbasis agil telah membantu tim pengembangan dalam menghadapi kebutuhan pengguna yang beragam. Analisis yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna juga membantu dalam pengembangan fitur yang relevan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, konsep pemodelan membantu memberikan panduan untuk merancang website yang mudah dioperasikan. Terakhir, perancangan database telah membantu dalam konteks pengelolaan data bimbingan belajar yang lebih baik. Hasil implementasinya adalah terciptanya sebuah website yang dapat diakses pengguna, yaitu siswa SMP dari berbagai latar belakang ekonomi, serta mendukung pembelajaran mandiri untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Namun tantangan dalam dunia pendidikan terus berubah, maka penting untuk tim pengembangan terus mengikuti perubahan dan mendukung pengembangan website yang lebih baik selanjutnya. Dengan demikian, proyek website bimbingan belajar bimbelmudah.com ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membantu mengatasi tantangan pendidikan dengan mengintegrasikan teknologi yang ada. Kami berharap laporan ini menjadi inspirasi bagi proyek-proyek serupa di masa depan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.